Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Semesta Menghijau di podcast Semesta Menghijau. Kali ini saya ditemani dengan host Pak Prama Gustian ya, Kang Prama. Siap, ya. Kang Oik. Oke. Di tengah-tengah kita Kang Prama sudah ada Kang Asep ya, Dr. Muhammad Asep. Widya Suara Madya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mungkin dalam beberapa waktu lagi ke depan udah berubah namanya Pak. Berubah nama ya, dan Kang fungsinya Prama. semakin meluas ya. Iya. Baik, kali ini Kang Dr. Asep ya akan menyampaikan terkait materi pelatihan pengamanan hutan berbasis masyarakat. Mungkin pembahasannya terkait dengan skenario atau highlightnya dari pelatihan ini ya, yang insya Allah mungkin akan diselenggarakan di tahun ini ya, Kang Prama. Betul. Ya. Ini sudah beberapa tahun berturut-turut ada juga dilaksanakan. Oh, ada juga sering dilaksanakan ya. Oke. Ya. Jadi yang tahun ini yang kesekian kalinya mungkin ya. Ya. Mungkin ini bagi Sobat Semesta Menghijau yang belum pernah mengikuti ya, bisa menyimak dari perbincangan kita kali ini. Kita tidak perkenalan dulu karena kita sebelumnya sudah bertemu dengan Kang Dr. Asep ini dua pertemuan sebelumnya di podcast ini. Silakan ditonton video Kang Dr. Asep ya terkait dengan MPA dan apa satu lagi Kang Asep? Yang sudah itu dan satwa liar. Pengolahan satwa liar. Oke. Baik, mungkin untuk mengawali apakah Kang Asep mau menyampaikan dulu atau langsung ke menyampaikan dulu mungkin ya lebih bagus ya. Silakan. Prolog dulu lah ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kang Oik dan Kang Prama ya, juga Sobat Semesta Menghijau, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua pemirsa sekalian ya. Amin, amin. Baik, sebagaimana Kang Oik tadi sudah sampaikan, barangkali kita hari ini ya saat ini diskusi terkait sebuah program pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan LHK Bogor. Jadi sementara namanya masih itu ya Kang Oik ya? Ya, sementara masih itu. Sebelum SOTK ya. Baru terbit ya peraturannya. Jadi pelatihan ini sudah beberapa kali sebutnya dilakukan lah. Dan Pak Prama salah satu pengajar juga sebetulnya ini, Kang Prama ya. Dan juga insya Allah tahun ini direncanakan sebagai bagian dari kegiatan pelatihan yang akan Balai laksanakan. Barangkali kita diskusi ya terkait atau akan saya sampaikan terlebih dahulu nanti berkembang diskusi mengenai pelatihan, skenario pelatihan yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi pelatihan pengamanan hutan berbasis masyarakat. Ya. Itu nama lainnya adalah community patrol. Ya, jadi kalau di luar negeri itu istilahnya community patrol. Ya. Ini tujuannya adalah bagaimana nanti peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di wilayahnya. Ya, jadi ini tujuan pelatihan ini adalah bagaimana peserta nanti yang telah mengikuti pelatihan dapat memiliki pengetahuan, keterampilan juga sikap kerja dalam perlindungan kawasan hutannya. Ya. Kemudian pentingnya kenapa sampai muncul ya latar belakang munculnya pelatihan ini. Ya. Jadi sebetulnya personil atau pihak ya yang memiliki tugas fungsi dalam pengamanan hutan adalah sebagaimana sama-sama kita adalah polisi kehutanan. Ya, jadi siapa yang penjaga hutan adalah polisi kehutanan. Kalau dulu namanya Jagawana ya. Jagawana, ya, Polhut dia sekarang. Sekarang Polhut. Nah, namun sebetulnya pertanyaannya apakah Polhut mampu gitu ya? Dia menjaga seluruh hutan, kawasan hutan se-Indonesia. Karena jumlahnya sangat terbatas ya. Ini ada hitung-hitungan saat ini, kondisi saat ini satu Polhut itu dia harus menjaga 18.000 hektar hutan. Bayangkan satu orang Polhut, dia menjaga 18.000 hektar. Itu kalau dibagi jumlah Polhut dengan jumlah kawasan hutan ya, betul, ya? Betul Pak Prama. Jumlah kawasan hutan, kemudian dibagi jumlah Polhut yang kita miliki.
Jadi kurang lebih satu Polhut bertanggung jawab atas 18.000 hektar hutan. Nah, sukar kita bayangkan bagaimana mereka menjaganya ya. Nah, dan juga karena terbatasnya itu, maka juga kehadiran Polhut di lapangan untuk menjaga hutan itu juga terbatas ya, karena jumlahnya cuma sedikit ya. Kemudian juga Polhut itu misalnya ada suatu kawasan hutan atau taman nasional di suatu tempat, belum tentu Polhutnya orang situ ya, mungkin juga dari luar kawasan, dari daerah lain ya, yang artinya mereka atau Polhut itu belum tentu mengetahui secara persis situasi atau kondisi hutan ya. Ini juga PR selain tadi dari jumlahnya yang sangat terbatas. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk pengamanannya itu sangat diperlukan ya. Jadi itu alasan mengapa sampai muncul pelatihan ini, agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya pengamanan dan pelindungan hutan. Kemudian sebetulnya konsep dasar dari pelatihan ini bukan sekedar mengajak masyarakat ya. Jadi Polhut karena jumlahnya sedikit kemudian mengajak masyarakat agar banyak gitu. Tidak seperti itu konsepnya ya. Karena ini berbasis masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat itu dapat mandiri dalam pengamatan dan pelindungan hutan. Inisiatif untuk menjaga hutan harus dari masyarakat. Ya. Kemudian bagaimana merencanakan pengamanan dari masyarakat. Bagaimana melakukan pengamanan dari masyarakat. Itulah sebetulnya konsep dasar dari pelatihan ini. Ya. Ya, menarik sekali nih Kang Asep ya. Tadi disampaikan bahwa masyarakat ini diajak untuk bersama-sama untuk menjaga kawasan hutannya ya. Nah, apakah nggak beresiko tuh masyarakat menjaga hutan? Padahal itu kan ada kewenangan kepolisian tadi itu. Nah, betul. Ya. Baik, menarik ini. Jadi, apakah beresiko? Mungkin resiko ada ya, selalu ada ya. Makanya mungkin dalam inilah pembekalan inilah sebetulnya yang membekali masyarakat bagaimana mereka bertindak atau melakukan pengamanan. Tentunya ada batasan-batasannya ya. Sebetulnya nanti ada materi-materi yang akan di dalamnya nanti yang akan kami jelaskan juga bagaimana sebenarnya kewenangan seorang masyarakat dalam melakukan pengamanan atau perlindungan kawasan hutan ya. Dan juga ini ini terkait yang kewenangan tadi akan dibahas sebetulnya dalam salah satu materi yaitu kebijakan perlindungan pengamanan hutan ya. Ya. Jadi Bu, kalau boleh saya lanjutkan, nanti dalam pelatihan tersebut akan ada 6 mata pelatihan yang disampaikan. Yang pertama penjelasan program, itu adalah menceritakan skenario keseluruhan dari pelatihan. Kemudian ada kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan, itu dalam 4 jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran tugas dan fungsi community patrol 2 jam pelajaran. Kemudian identifikasi daerah rawan gangguan tindak pidana kehutanan 8 pelajaran. Nah, untuk identifikasi ini ada prakteknya 4 jam pelajaran. Kemudian ada pengamanan hutan preemptif ya 7 jam, 4 diantaranya praktek. Dan yang terakhir pengamanan hutan preventif 28 jam pelajaran, 20 diantaranya praktek. Ya, jadi materi ini akan nanti membekali peserta pelatihan ya, agar dia mempunyai tadi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melakukan pengamanan hutan di kawasannya. Oke. Baik, Sobat Semesta Menghijau, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Asep ya, artinya memang pelatihan ini untuk membentuk kesiapan masyarakat bila terlibat di dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, begitu ya Kang Asep ya? Betul, betul. Ya, mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi, boleh sekilas kisi-kisinya dari kesemuanya ini pembelajaran yang akan disampaikan ya. Mungkin kulit-kulitnya aja supaya ada gambaran mungkin bagi Sobat Semesta yang belum pernah mengikuti pelatihan ini. Baik, Kang Oik dan Kang Prama. Jadi memang tadi disebutkan ada 6 mata pelatihan ya. Yang pertama tadi alur program itu adalah hanya penjelasan mengenai pelatihan. Kemudian yang kedua ada kebijakan. Nah, dalam kebijakan ini nanti akan dikenalkan 4 undang-undang utama dari pengamanan dan perlindungan hutan ya. Di sana ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam yang ada perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Yang kedua adalah Undang-Undang 41
tahun 99 yang juga ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law ya, itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu juga Cipta Kerja sudah revisi dari yang sebelumnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ya. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ini tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Nah, di sini dalam salah satu undang-undang ya, Undang-Undang 18 saya agak menekankan ini ya, bagaimana peran masyarakat dalam pengamanan dan pelindungan hutan ya. Dalam pasal 7 Undang-Undang 18 tahun 2013 disebutkan pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan ya. Jadi bagi masyarakat terutama yang memiliki izin pemanfaatan ya, baik itu PS ya, utamanya PS skemanya dengan berbagai skemanya, perhutanan sosial ya. Nah, itu wajib melakukan pencegahan sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ya, karena sudah dapat izin ya. Karena sudah izin ya. Selain itu perusahaan ya, kalau sekarang perusahaan perizinan berusaha ya, PBPH ya, itu juga wajib melakukan pencegahan. Jadi pencegahan kerusakan itu dilakukan oleh siapa? Oleh pemilik izin kawasan. Ya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Tadi dengan kata Pak Prama, pencegahan itu oleh pencegahan ya, pencegahan itu bagian dari pengamanan ya oleh masyarakat. Lalu bagaimana caranya, apakah boleh atau apakah tidak melebihi kewenangan aparat ya, terutama Polhut ya. Nah, ini di dalam undang-undang ini juga disebutkan ya, bahwasanya masyarakat ya berhak ya. Yang pertama, mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan terjadinya perusakan hutan. Boleh nih Bapak Ibu pemegang izin ya, ada dugaan perusakan, dicarilah informasi-informasi yang terkait. Ya. Kemudian yang kedua, mendapat pelayanan mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum. Ketika misalnya Bapak Ibu dalam hak pemanfaatan Bapak Ibu perhutanan sosial misalnya berbatasan dengan PB misalnya perizinan berusaha ya. Ada indikasi-indikasi perusakan hutan ya di luar dekat dengan kawasan kita, itu kita boleh mencari, memperoleh informasi ya, ada apa ini, jangan-jangan misalnya ya, jangan-jangan di sana ada yang tidak sesuai izin misalnya pemanfaatan dari PBB, itu boleh ya. Jadi artinya gini ya Kang Asep ya, kalau ada orang tiba-tiba membuka kawasan hutan, itu bisa kita tanya ya, bisa bagi masyarakatnya ya. Jadi kalimatnya adalah mencari, memperoleh dan memberikan informasi kepada penegak hukum. Nah, jadi kita bisa memastikan nih, ini di kawasan dekat desa kita ada perusakan, kita langsung nanya ke polisi, itu boleh. Ya. Itu ada apa di sana? Siapa pemiliknya? Seperti apa izinnya, itu boleh. Ya, itulah. Ini sebenarnya kelebihan hak yang diberikan oleh Undang-Undang 18 dibanding Polhut malah. Ya, Polhut tidak punya kewenangan itu, tapi masyarakat setempat punya kewenangan itu. Nah, ini yang barangkali dapat dioptimalkan sebetulnya. Bagaimana peran masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan. Kemudian, selanjutnya mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan ketika Pemda melakukan izin, kita boleh mencari informasi terkait izin tersebut. Kemudian selanjutnya menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum. Nah, kita menyampaikan saran penegak hukum misalnya itu sudah kita lihat lama tapi kok belum ada tindak lanjut. Nah, itu boleh kita menanyakan kembali bagaimana tindak lanjutnya. Ya. Bahkan ini seorang masyarakat tadi ya berhak memperoleh perlindungan hukum ya. Perlindungannya undang-undang, tidak main-main. Undang-undang itu tertinggi ya, dalam melaksanakan haknya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dan dalam proses penyelidikan, penyidikan, persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi masyarakat bisa juga melakukan ikut
penyidikan sebagai saksi pelapor. Ya, Walaupun ini kondisinya kalau dijadikan saksi itu perlindungannya kadang-kadang kita merasa was-was ya. Ya, Kalau ya. mungkin ini sejauh mana itu implementasinya Pak? Kalau misalnya kita bertanya-tanya terkait kegiatan atau ini menanyakan dokumen atau dan seterusnya gitu. Ya, ini sebetulnya fasilitas yang dijamin undang-undang ya. Dijamin undang-undang ya. Memang mungkin bervariasi ya. Bervariasi di tiap lokasi. Iya, tiap lokasi. Tidak semua masyarakat punya keberanian. Nah, makanya mungkin kadang-kadang masyarakat biasanya mungkin bisa juga menggandeng lembaga yang lain, misalnya ada LBH, ada LPSK, gitu ya, lembaga perlindungan saksi. Nah, bisa menggandeng seperti itu apabila masyarakat tidak punya cukup percaya diri mungkin karena mungkin misalnya berhadapan dengan perusahaan besar. Ya, perusahaan besar atau bahkan dengan yang punya kekuasaan lebih lah gitu ya. Nah, cuma kalau konsep dasarnya sebetulnya mereka mendapat hak itu. Mereka mempunyai fasilitas itu dan dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, ini masyarakat yang punya hak itu, Kang Asep, itu masyarakat yang mana nih? Apakah masyarakat sekitar lingkungan situ atau masyarakat umum terkait dengan yang tadi kewenangan yang di undang-undang itu? Contohnya misalnya saya kan orang Bogor nih Kang Asep. Lagi jalan-jalan misalnya. Lagi jalan-jalan di Rumpin ini, lihat ada yang nebang-nebang pohon. Bisa nggak kita menggunakan hak itu untuk bertanya itu? Ini pohon siapa nih gitu? Kenapa ditebang gitu? Yang saya tahu itu tidak ada klausul yang menjelaskan ya. Apakah dia harus masyarakat tempat atau dia? Ya. Jadi ketika kita lihat indikasi kita boleh bertanya. Ada indikasi pelanggaran ya? Ada indikasi. Pidana kehutanan ya? Tapi kalau misalnya untuk masyarakat setempat mungkin dia punya nilai lebih karena mungkin dia hidup di sana. Dia ikut terpengaruh ya, mungkin ikut mendapat dampak langsung. Betul ya. Dampak langsung. Artinya rekan-rekan Semesta Menghijau ya, tadi udah dijelaskan oleh Kang Asep. Ternyata kewenangan-kewenangan masyarakat bila terjadi gangguan, bila terjadi hal-hal yang mencurigakan terkait aktivitas di dalam kawasan hutan, boleh saja ternyata kita itu mencari informasi, menanyakan, atau mungkin kalau kita sudah tahu itu kawasan hutan, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib ya Kang Asep ya. Iya. Ya, kemudian seterusnya Pak Asep dari mata pelatihan lain, mungkin yang bisa terkait mata kuliah setelah kebijakan adalah tugas dan fungsi community patrol. Nah, ini dia lebih mendalam lagi bagaimana seorang masyarakat, kelompok masyarakat bisa berperan dalam tadi ya. Apa saja yang bisa mereka lakukan. Ya, ini nanti akan dibahas lebih dalam juga dari tugas dan fungsi community patrol. Ya. Setelah kebijakan. Kemudian selanjutnya adalah mata pelatihan identifikasi daerah rawan gangguan tindak pidana kehutanan. Dalam mata pelatihan ini nanti masyarakat peserta ya akan dibekali bagaimana cara membaca peta kerja. Ya. Jadi biasanya setiap desa itu dia punya peta. Tapi apakah semua bisa membacanya? Mungkin belum tentu ya. Atau mungkin kelompok masyarakat punya peta juga, peta kerja. Bagaimana cara membacanya? Yaitu mungkin itu yang akan dibekali dalam pelatihan ini ya. Membaca, kemudian skala dan koordinat peta juga, karena di peta itu jarak di peta itu berbeda dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, nanti mereka dibekali bagaimana menyinkronkan atau menemukan jarak sesungguhnya ketika jarak di peta teridentifikasi berapa senti misalnya. Berapa jarak di lapangan. Ya, ini penting ketika nanti misalnya kita akan menuju suatu lokasi ya. Berapa jaraknya, berapa persiapan apa sih yang harus kita siapkan ya. Kemudian medannya juga seperti apa. Nah, itu pengetahuan itu penting nanti untuk masyarakat. Kemudian juga nanti akan dikenalkan alat-alat navigasi seperti GPS dan kompas. Ini GPS termasuk input teknologi ya? Ya, betul. GPS itu bagaimana penunjuk arah titik koordinat ya. Jadi kalau sudah titik koordinat diketahui, bagaimana kita mencapai
titik koordinat itu atau membuat titik koordinat. Nah, ini akan dipraktekkan ini. Yeah. Seru biasanya ini prakteknya Yeah. ya. Nah, kemudian juga kompas ya. Kemudian untuk pokok bahasan daerah rawan gangguan ini adalah terakhir adalah pemetaan daerah rawan TP HUT. Bagaimana memetakan daerah rawan? Ya, daerah rawan itu banyak pertimbangannya ya. Mungkin sering terjadi pelanggaran di sana, atau mungkin aksesnya sangat terbuka, ya. Atau potensi gangguan tinggi ya. Nah, itu jadi nanti peserta akan dibekali juga bagaimana mereka memetakan daerah rawan TP HUT. Tujuannya apa? Agar mereka nanti bisa menjadi pertimbangan dalam memprioritaskan kegiatan pengamanan hutan, misalnya patroli. Patroli ke arah mana saja mereka melakukan patroli. Nah, itu supaya dilakukannya efektif dan efisien mungkin ya. Betul. Jadi fokus ya Pak Asep ya, nanti fokus ya. Artinya dalam pengamanan hutan itu tidak bingung kita ngamankan mana dulu nih. Ya. Tapi dengan adanya tadi disampaikan pemetaan daerah rawan, kita bisa tahu daerah-daerah mana saja yang prioritas untuk dijaga gitu. Betul. Gitu ya. Nah, dengan pengetahuan pemetaan tadi, kita pun bisa melihat bagaimana aksesnya ya, dari peta. Kontur itu adalah perbedaan tinggi permukaan ya. Nah, ada mungkin kalau terlalu dekat dia mungkin bisa jadi terjal atau mungkin curam, maka itu dihindari. Nah, itu juga akan salah satu yang dibekali ya. Ketika kita tahu daerah rawan, bagaimana untuk sampai ke sana. Nah, pengetahuan peta ini akan membantu teman-teman nanti yang akan melakukan pengamanan. Ya. Selanjutnya, mata pelatihan selanjutnya. Nah, selanjutnya